Real Madrid TV kembali berulah di tengah jeda internasional. Meski kompetisi La Liga sedang berhenti sejenak, mereka tetap melanjutkan protes terhadap kinerja wasit. Kali ini, sorotan mereka tertuju pada ketimpangan pemberian kartu yang dianggap merugikan Madrid. Seperti yang sudah-sudah, Madrid menuding bahwa wasit menguntungkan rival mereka, terutama Barcelona dan Atletico Madrid. Kali ini ketimpangan yang dibeberkan Madrid cukup jelas. Lantas, apakah protes Madrid akhirnya mengungkap ketidakadilan wasit La Liga? Atau ada maksud lain dari protes ini? Starting 11 Moment kali ini membahas Real Madrid yang kembali memprotes wasit. Apa tuduhan mereka kali ini? Mari kita ungkap bersama-sama. La Liga dalam beberapa musim terakhir tak lepas dari sorotan tajam, terutama terkait kinerja wasit dan penggunaan teknologi VAR. Sejatinya, sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan fatal yang berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Namun kenyataannya di Spanyol, VAR justru kerap menjadi sumber kontroversi baru. Masalahnya bukan sekedar pada isu keberpihakan, melainkan pada frekuensi intervensi yang sangat tinggi, inkonsistensi penerapan aturan, serta kendala teknis yang sesekali menghambat kompetisi. Statistik menunjukkan bahwa La Liga pada musim 2024-2025 mencatat rekor 189 intervensi VAR. Angka yang terbilang sangat tinggi dibandingkan liga-liga top Eropa lain. Angka ini mengindikasikan betapa sering keputusan di lapangan berubah setelah review VAR. Intervensi yang terlalu sering membuat aturan terasa tidak konsisten, menimbulkan kebingungan, dan bahkan memperkuat kesan ketidakpastian bagi pemain, pelatih maupun penonton. Inkonsistensi makin terlihat dalam berbagai insiden yang menimpa klub besar dari Real Madrid hingga Barcelona. Contohnya, gol Ferran Torres ke gawang Mallorca yang seharusnya dianulir, penalti kontroversial Kylian Mbappe saat menghadapi Osasuna, gangguan teknis yang membuat VAR mati dalam laga Rayo Vallecano melawan Barcelona, hingga insiden handball Aurelien Tchouameni yang lolos dari review VAR pada laga El Clasico musim lalu. Semua contoh ini memperlihatkan pola yang sama, aturan seringkali berupa tafsir bahkan pada momen yang krusial dan menentukan hasil akhir pertandingan. Tak hanya itu, faktor teknis seperti gangguan sistem juga memperburuk citra VAR di Spanyol. Ketika teknologi yang seharusnya menambah rasa adil justru gagal berfungsi, publik merasa dirugikan. Karena itulah banyak kalangan yang mulai menilai bahwa VAR dan wasit di Spanyol lebih sering menciptakan kontroversi daripada menghadirkan keadilan yang dijanjikan. Salah satu pihak yang merasa bahwa wasit Spanyol kini tidak adil adalah Real Madrid. Meski jeda internasional sempat menghentikan sementara jalannya La Liga, namun Real Madrid ternyata tetap tidak berhenti melontarkan protes terhadap kepemimpinan wasit. Melalui kanal resmi mereka, Real Madrid TV menyoroti bagaimana distribusi keputusan wasit dianggap tidak adil dan cenderung merugikan mereka sepanjang musim 2024-2025. Kritik ini terutama diarahkan pada statistik pemberian pelanggaran dan kartu yang menurut mereka jauh lebih menguntungkan dua rival utama yakni Barcelona dan Atletico Madrid. Real Madrid TV menyuguhkan data bahwa rata-rata Barcelona hanya membutuhkan 3,4 pelanggaran agar lawannya mendapat peringatan berupa kartu kuning. Sementara Madrid harus menerima 13,4 pelanggaran sebelum lawan mereka mendapat sanksi serupa. Perbandingan yang timpang ini digambarkan sebagai bukti konkret bahwa perlakuan wasit berbeda terhadap mereka. Madrid menilai bahwa lawan Barcelona lebih cepat dihukum dibandingkan lawan Madrid, sehingga kompetisi berlangsung dalam situasi yang tidak seimbang. Selain itu, Real Madrid TV juga menunjukkan data bahwa Barcelona memiliki neraca kartu plus 7 terhadap lawan, sementara Madrid justru hanya minus 2. Artinya jumlah kartu yang diterima lawan Barcelona jauh lebih tinggi daripada yang diterima Barcelona sendiri. Sedangkan pada Madrid justru kebalikannya.
Real Madrid menyebut situasi ini sebagai skandal karena berpotensi langsung memengaruhi hasil pertandingan, terutama di laga-laga ketat yang ditentukan oleh detail kecil. Madrid juga menyoroti kasus-kasus spesifik di mana mereka merasa keputusan wasit terlalu keras untuk mereka namun lunak bagi lawan. Misalnya insiden kartu merah terhadap Jude Bellingham, serta beberapa laga di mana potensi kartu merah bagi lawan hanya berakhir dengan peringatan ringan. Ditambah lagi, dari sisi intervensi VAR, statistik eksternal juga memperlihatkan bahwa Barcelona tercatat sebagai klub yang paling banyak diuntungkan sepanjang musim. Sementara Madrid relatif lebih sedikit mendapatkan keputusan yang berpihak. Akumulasi dari berbagai data dan insiden itu memperkuat narasi Real Madrid bahwa mereka secara konsisten dirugikan oleh pola keputusan wasit. Meskipun faktor lain seperti gaya bermain dan tingkat agresivitas tim bisa memengaruhi jumlah pelanggaran atau kartu, Madrid menilai perbedaan angka yang signifikan dengan rival-rivalnya terlalu besar untuk dianggap kebetulan belaka. Protes yang dilakukan Real Madrid terhadap wasit di La Liga sendiri sebenarnya bukan fenomena baru. Klub ibu kota Spanyol ini belakangan memang dikenal sebagai salah satu pihak yang paling vokal ketika merasa dirugikan oleh keputusan wasit maupun VAR. Sepanjang musim 2024-2025, setidaknya ada 2 kasus besar yang menjadi bukti bahwa protes Madrid terhadap kinerja wasit sudah berlangsung secara konsisten. Bahkan sampai ke level yang menimbulkan guncangan besar di ranah sepak bola Spanyol. Pada Februari 2025, Real Madrid melayangkan surat protes resmi ke Komite Wasit RFIF dan Pengadilan Tinggi Olahraga Spanyol. Isi surat tersebut menyoroti serangkaian keputusan kontroversial yang mereka nilai merugikan klub, baik dalam bentuk kartu, gol yang dianulir maupun intervensi VAR yang dianggap tidak konsisten. Langkah ini menjadi sorotan karena jarang sekali sebuah klub besar membawa masalah kepemimpinan wasit sampai ke ranah hukum olahraga tertinggi di Spanyol. Kemudian insiden lain yang lebih dramatis juga pernah terjadi jelang final Copa del Rey. Real Madrid merilis sebuah kompilasi video berisi kesalahan wasit yang mereka alami sepanjang musim. Video tersebut dirancang untuk menunjukkan pola sistematis kesalahan yang dianggap merugikan Madrid dan langsung menimbulkan kehebohan publik. Tekanan ini begitu besar hingga membuat wasit de Burgos Bengetsi yang saat itu mendapat sorotan menangis dalam sesi jumpa pers resmi. Peristiwa itu semakin memperlihatkan bagaimana tegangnya hubungan antara Madrid dan wasit. Tak berhenti sampai di situ, Madrid juga menolak menghadiri konferensi pers prafinal Copa del Rey sebagai bentuk protes terbuka terhadap kepemimpinan wasit. Sikap boykot tersebut menjadi simbol bahwa Madrid ingin memberi tekanan ekstra kepada federasi, sekaligus menyampaikan pesan bahwa mereka tidak percaya penuh pada keadilan yang dijalankan di bawah otoritas wasit La Liga. Tuduhan terakhir soal kartu dan pelanggaran yang dipersoalkan Madrid tampak serius. Statistik yang disuguhkan Madrid memberi indikasi jelas bahwa ada ketimpangan. Mungkin Real Madrid kali ini benar. Mungkin memang ada ketimpangan yang menguntungkan rival. Namun sejumlah pihak menilai bahwa Real Madrid sejatinya cuma mencari kambing hitam. Setelah musim 2024-2025 yang berantakan, Madrid gencar melakukan protes. Tapi ketika mereka memenangkan gelar, Los Blancos seolah menutup mata. Pada musim 2023-2024 ketika Madrid memenangkan Liga Champions dan La Liga, tidak ada drama yang mereka munculkan. Padahal kali itu otoritas wasit La Liga mendapat banyak protes, termasuk dari Xavi Hernandez yang kala itu masih menjabat sebagai pelatih Barcelona, hingga Diego Simeone, juru taktik Atletico Madrid. Madrid mungkin benar bahwa wasit La Liga inkonsisten. Tapi untuk membuktikan argumen Madrid, mengapa tidak ada klub lain yang protes? Mengapa hanya Madrid? Kalau ingin menegakkan keadilan, mengapa baru sekarang? Kemana mereka ketika banyak klub lain mengeluh soal wasit sejak lebih dari 2 musim lalu? Akhir kata, tuduhan Madrid di satu sisi membuktikan kalau wasit La Liga memang inkonsisten. Namun, tidak ada yang tahu apa maksud sebenarnya tindakan Madrid menekan wasit sampai berkali-kali masuk media resmi mereka.
Kalau menurut pendapat kalian gimana football lovers? Apakah Madrid murni mau cari keadilan karena merasa dicurangi? Atau mereka cuma cari drama dan kambing hitam atas musim yang berantakan? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa.